Halo, selamat bertemu kembali dengan Bu Endah. Kali ini Bu Endah akan menjelaskan penerapan gambar-gambar vektor pada materi hukum Newton. Yuk, kita menggambar bersama. Sekarang Bu Endah memberikan contoh kalau benda diletakkan pada bidang datar. Tugasmu adalah melengkapi gaya-gaya yang bekerja. Karena ini penerapan besaran vektor pada hukum Newton. Maka yang pertama adalah kalian membuat berat benda. Ingat, berat benda dari pusat massa atau pusat berat, ini W. Kemudian karena benda bersentuhan dengan lantai atau bidang, maka ada gaya normal. Arahnya ke atas tegak lurus bidang N. Normal ya. Nah, kalau kamu perhatikan ini sumbu X mendatar, sumbu Y vertikal. Kalau kalian perhatikan ternyata ada gaya yang arahnya miring terhadap sumbu X dan Y. Maka gaya ini karena miring harus diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Caranya bagaimana? Dari pangkal ini ditarik garis. Tarik garis. Kemudian dari pangkal ini ditarik garis arah ke kiri. Nah, menggambarnya tidak boleh sembarang ya. Ini harus perpotongan dari ujung vektor itu. Oke. Jika sudutnya ini alfa, maka hasil uraian pada sumbu Y saya nyatakan sebagai F sin alfa. Kemudian yang sumbu X ini F cos alfa. Kalau kalian disuruh sekalian menghitung berapa besarnya gaya normal, nah gaya normal kita tentukan dari sigma F arah sumbu Y 0 karena tidak bergerak. Sekarang Anda lihat gaya yang arah sumbu Y itu apa saja? Ada N, ada W, ada F sin alfa. N ke atas saya ambil positif, W ke bawah saya ambil negatif, kemudian F sin alfa juga saya ambil negatif. Maka bisa dinyatakan sebagai bentuk persamaan itu. Maka N sama dengan apa? W ditambah F sin alfa. Ini seandainya ditanyakan gaya normal. Kemudian bisa juga ditambahkan gaya penggeraknya di sini apa? Gaya penggerak. Gaya penggeraknya tidak lain adalah F cos alfa. Oke, sekarang yang kedua. Kalau kalian punya benda diletakkan pada bidang miring, kita anggap dulu bidang miringnya adalah licin. Kalau licin berarti tidak ada gaya gesek. Langkah pertama apa? Selalu membuat W, berat benda. Kemudian hati-hati karena ini bidangnya miring, maka normalnya tegak lurus bidang. Otomatis garis normalnya juga miring. Tapi tegak lurus bidang. Ini N, ini W. Nah, sumbu XY-nya berbeda dengan yang tadi nomor 1. Ini sumbu X, yang bidang miringnya sumbu X, sumbu Y-nya berimpit dengan N. Maka kalau kalian perhatikan, berarti di sini ada gaya yang miring terhadap sumbu X dan Y. Karena miring terhadap sumbu X dan Y, maka harus diuraikan. Nah, yang miring itu apa? Yang miring adalah W. Maka W ini diuraikan menjadi W arah mendatar dan W arah horizontal. Maaf, vertikal. Jadi ini ditarik garis tegak lurus. Ini juga ditarik garis tegak lurus ke sini.
Oke, ini hasil ureanya. Kalau sudutnya tadi ini theta, maka yang theta itu di sini nih theta. Kemudian yang arah atau berimpit dengan N ini ya W cos theta, yang ini W sin theta. Kalau sekalian ditanyakan berapa besarnya gaya normal, Anda bisa menentukan sigma F arah sumbu Y-nya 0. Arah sumbu Y apa? N min W cos theta sama dengan 0. Maka N sama dengan W cos theta. Maka kalian harus hati-hati bahwa jangan hafalan kalau normal itu mesti sama dengan W, itu tidak, gitu ya. Kemudian dari gambar di atas, kalian juga bisa menentukan gaya penggerak. Dari gambar tersebut, gaya penggeraknya apa? Kalau kamu perhatikan, tidak lain adalah W sin theta. Nah, W sin theta ini yang menyebabkan benda bergerak meluncur ke bawah. Sekarang yang ketiga, benda diletakkan pada bidang dan dihubungkan dengan tali. Sama seperti biasanya, kalian harus menggambar berat. Ini saya tulis W2. Kemudian di sini ada N. Saya tulis N2 karena benda 2. Kemudian di sini ada W1. Bendanya nanti W1, W2 bisa sama, beratnya bisa sama, bisa berbeda. Terserah ya. Ini N1. Kemudian karena ditarik dengan gaya F, maka tegangan talinya ini akan menjadi tegang. Maka di sini ada tegangan tali. Saya lengkapi T, begitu juga di sini ada tegangan tali T. Nah, kalau kalian perhatikan, T itu sejajar sumbu X, N dan W itu sejajar sumbu Y. Lah ada F yang miring terhadap sumbu X dan Y. Maka harus diapakan? Oke, harus diuraikan. Diuraikan dari F ditarik garis. Dari ujung F juga ditarik garis. Ingat cara menguraikan vektor. Oke. Ini hasil ureanya. Nah, saya perjelas. Ini tanda panah, ini tanda panah, itu ya. Kalau ini F, ini sudutnya beta, maka ini F cos beta. Yang ini F sin beta. Kalau nanti Anda disuruh menentukan, tentukan gaya normal yang dialami benda 1. Tentukan gaya normal yang dialami benda 2. Kemudian gaya penggeraknya apa? Nah, gaya penggeraknya di sini adalah F cos beta. Ini untuk latihan lebih lanjut, nanti kita bahas lagi ya. Ini tadi baru menggambar gaya-gaya pada benda. Yang keempat, benda digantung menggunakan beberapa tali. Langkah pertama apa? Seperti biasanya, kamu menggambar W. Kemudian karena ada W, maka tali menjadi tegang. Berarti di sini ada tegangan tali. Oke, di sini ada tegangan tali. Saya tulis T, ini T. Nah, di titik percabangan ini, T-nya dibagi menjadi 2. Ada T yang arah ke kiri dan T arah ke kanan. Ini T arah ke kiri, kemudian ini ada T arah ke kanan. Misalnya saya beri nama T1, ini saya beri nama T2. Nah, ternyata T1 dan T2 itu juga miring terhadap sumbu X dan Y. Maka apa? Kita harus menguraikan. Nah, kita uraikan. Misalnya saya membuat T2 dulu yang diuraikan. Ini hasil uraiannya T2. Ini sumbu Y, ini sumbu X, tarik garis. Ini juga ditarik garis ke sana. Nah, ini hasil uraiannya.
Kalau ini sudut betanya ada di atas ini, maka ini sudut betanya di bawah ini. Ingat sudut dalam berseberangan. Ini beta, ini T2, maka ini T2 apa? Cos beta. Yang ini T2 sin beta. Oke, sekarang T1-nya kita juga uraikan. Caranya sama seperti tadi. T1-nya ini ditarik garis ke sini. Ini nanti, ini saya jajarke ya supaya kelihatan hasil uraiannya. Ini gini. Yang warnanya hijau. Ini tarik garis tegak lurus. Nah, ini hasil uraiannya yang warna hijau. Sudutnya alfa, alfanya di sini dalam berseberangan, maka ini saya tulis T1 cos alfa. Yang hijau ini T1 sin alfa. Maka kalau nanti yang merah ini sudah saya ganti hijau, yang merah ini saya ganti hitam, berarti yang T1, T2 sudah enggak ada, karena sudah diuraikan menjadi T1 cos, T1 sin, T2 cos, T2 sin. Untuk penyelesaian lebih lanjut, nanti pada latihan soal berikut. Kemudian yang terakhir, benda diletakkan pada bidang dan diikat dengan tali tetapi melewati katrol. Caranya bagaimana? Ya seperti biasanya, setiap kali kalian harus menggambar apa? W1, kemudian ini ada N. Mengapa ini ada N? Karena terletak pada bidang. Kalau di sini ada W. Nah, apakah pada benda 2 ada N? Tentu saja tidak. Sebabnya bendanya tidak diletakkan pada bidang tetapi dihubungkan dengan tali. Maka di sini nanti ada tegangan tali T. Ini juga ada tegangan tali T. Nah, itu. Seandainya nanti ini bidangnya diketahui kasar gitu, maka tentu di sini ada gaya gesek. Nah, mengenai latihan soalnya nanti video berikutnya. Oke. Semoga dari contoh ini cara menggambar gaya-gaya yang menggunakan besaran vektor kalian lebih jelas dan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya.